Di sini kami ingin membahas mengenai bentuk badan usaha agribisnis. Baik, pertama-tama kita akan membahas pengertian badan usaha terlebih dahulu. Pengertian badan usaha dalam buku kompeten ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Pada umumnya, sebagian orang menganggap bahwa badan usaha dengan perusahaan memiliki pengertian yang sama. Badan usaha atau corporate merupakan suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber ekonomi atau faktor produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Badan usaha agribisnis berarti sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang mengolah sumber daya pertanian. Badan usaha juga memiliki bentuk-bentuk dan ciri-cirinya. Yang pertama, badan usaha menurut lapangan usahanya. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, badan usaha agraris merupakan badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Dan yang kedua, badan usaha ekstraktif merupakan badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya, bidang usaha pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, pendulangan emas, atau bidang usaha intan. Yang ketiga, badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya, perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan assembling. Yang keempat, badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya salon, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan akuntan. Dan yang kelima adalah badan usaha perdagangan, merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang penyaluran barang dari produsen kepada konsumen, atau kegiatan pertukaran atau jual beli. Contohnya, grosir, pedagang eceran, supermarket, dan perusahaan ekspor impor. Untuk bentuk badan usaha yang kedua adalah menurut kepemilikan modalnya. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu BUMN, BUMS, dan badan usaha campuran. Untuk BUMN, ciri-ciri utamanya adalah berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital, dapat dituntut dan menuntut sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata, mempunyai nama dan kekayaan sendiri, serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak, serta berhubung-hubungan dengan pihak lain. Contoh dari BUMN ini salah satunya adalah Persero. Untuk ciri-ciri BUMS-nya adalah badan usaha sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan. Perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh banyak orang atau organisasi. Badan usaha ini memiliki badan hukum.
Contohnya perusahaan swasta yang bermotif nirlaba seperti rumah sakit, sekolahan, akademik, dan lain-lainnya. Dan bagian yang ketiga adalah badan usaha campuran, di mana badan usaha ini yang modalnya berasal dari campuran negara atau pemerintah dengan swasta, sehingga dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Contohnya PT Bank Sentral Asia. Selanjutnya yaitu badan usaha berdasarkan badan hukumnya. Badan usaha menurut bentuk hukumnya dapat digolongkan menjadi perusahaan perorangan, firma, persekutuan komanditer, atau komanditer Venostav, dan perorangan terbatas atau PT. 1. Perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang seorang. Umumnya, perusahaan perorangan tidak memiliki badan hukum. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas perusahaan sehingga kekayaan pemilik dan kekayaan perusahaan tidak terpisah. Dengan demikian, tanggung jawab pemilik tidak terbatas atas semua utang perusahaan. Setiap bentuk badan usaha selalu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sikap manajerial. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan perusahaan perorangan. Ciri-ciri perusahaan perorangan yaitu 1. Modal sendiri dan kelola sendiri. Yang kedua, modal relatif terbatas. Yang ketiga, pendirian relatif murah. Yang kedua yaitu firma. Firma atau firm merupakan persekutuan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan satu bisnis. Dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan mengalami kerugian, akan ditanggung bersama, kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka. Ciri-ciri firma yaitu yang pertama, para sekutu aktif dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab tak terbatas atas segala yang terjadi. Yang ketiga, berakhir apabila salah satu anggota meninggal dunia dan mengundurkan diri dan atau masa usahanya telah sampai pada saat yang ditentukan. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer. Komanditer atau komanditer Venostav lebih sering disingkat dengan CV, merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan kepercayaan CV. Merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. CV merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV. Persekutuan komanditer dapat dianggap sebagai perluasan bentuk badan usaha perorangan. Persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal persekutuan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan. Yang keempat yaitu perseorangan terbatas atau PT. Perseorangan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan hak serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan hak serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, perorangan terbatas mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena perorangan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. Tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik adalah saham yang dimilikinya. Makin besar saham yang dimiliki seseorang, maka besar pula peran dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Fungsi dan peran badan usaha. Dalam fungsi dan peran badan usaha terdapat 5 bagian.
Yang pertama yaitu fungsi produksi, yang kedua fungsi pembelanjaan, yang ketiga fungsi pemasaran, yang keempat fungsi personalia, dan yang kelima fungsi administrasi. Sekarang masuk kita pada bagian pertama yaitu fungsi produksi. Fungsi ini menetapkan barang dan jasa apa, bagaimana cara menghasilkan, dan bagaimana pekerjaan dibagi dan ditempatkan pada pekerjaan produksi agar sesuai dengan tujuan dan keinginan badan usaha. Jadi, fungsi produksi ini berusaha mempertahankan kelangsungan produksi dan memikirkan bagaimana pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan cara yang cepat, aman, dan murah, dalam arti bahwa produksi dapat diselesaikan pada waktunya dan dengan biaya yang seekonomis mungkin. Yang kedua, fungsi pembelanjaan. Fungsi ini berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan, baik segi likuiditas, soliditas, maupun solvabilitas badan usaha. Di samping itu, fungsi ini juga mengatur keuangan perusahaan baik di luar maupun ke dalam. Yang ketiga, fungsi pemasaran. Fungsi ini berhubungan dengan masalah marketing produk, yaitu bagaimana cara memperoleh barang, apakah barang dibeli dengan tunai atau kredit, mana yang paling menguntungkan, bagaimana penyimpanan barang yang sudah dihasilkan agar terjamin, serta berhubungan dengan masalah penjualan hasil. Penjualan sebagai ujung tombak usaha untuk memperoleh pendapatan atau penerimaan, maka bagian penjualan sebaiknya lebih aktif untuk memperkenalkan dan memasarkan barang. Yang keempat, fungsi personalia. Fungsi ini mengurus faktor produksi tenaga kerja dengan segala macam permasalahannya, agar mereka secara serentak dan dapat digerakkan ke arah tercapainya tujuan badan usaha. Fungsi personalia ini menyangkut masalah penerimaan tenaga kerja, pendidikan dan seleksi, upah atau jaminan sosial, penyelidikan terhadap metode kerja, penempatan tenaga kerja, dan promosi. Jadi, berdasarkan fungsi ini, pengusaha berusaha agar para tenaga kerja yang ada senang bekerja di tempat kerja itu, berprestasi tinggi, loyal, mempunyai rasa kebanggaan bekerja di perusahaan itu. Yang kelima atau yang terakhir, fungsi administrasi. Fungsi ini melaksanakan pencatatan terhadap segala hal yang berhubungan dengan kegiatan badan usaha, sehingga dari catatan-catatan yang dibuatnya itu setiap saat dapat diketahui segala hak dan kewajiban badan usaha. Pada suatu badan usaha yang besar, kegiatan administrasi itu dilaksanakan pada bagian tata usaha, bagian keuangan, bagian kepegawaian atau personalia, bagian perlengkapan, bagian perencanaan, bagian pabrik atau bengkel, bagian statistik, bagian gudang, bagian pengawasan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Badan usaha didefinisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain badan usaha dalam buku Kompeten Ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Badan usaha dibedakan dari beberapa jenis menurut lapangan usahanya: badan usaha agraris, industri, ekstraktif, jasa, badan usaha menurut permodalannya, BUMN, BUMS, campuran. Badan usaha menurut hukumnya yaitu perorangan, firma atau persekutuan, persekutuan komanditer, persero terbatas, dan koperasi. Fungsi badan usaha terdiri dari fungsi produksi, pembelajaran, pemasaran, personalia, dan fungsi administrasi.